Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan Naka Tatsuya Sensei. Dia seorang karate master, pemegang Nanadang atau Dan 7 di JKA Japan Karate Association. Dia terkenal dengan juga sebagai bintang film. Mungkin ingat pada 2007 dia membintangi sebuah film Kuro Obi atau Black Belt sebagai tokoh antagonis. Ya, tokoh yang memiliki kekuatan yang menentang dan berkonflik dengan tokoh utamanya, protagonis. Siapa tokoh utamanya? Yaitu gurunya sendiri yang tidak akan memberikan black belt itu atau kuro ubi itu kepada muridnya yang tidak mengikuti kemauan dia. Dan juga berkonflik dengan temannya, dan pada akhirnya mereka bertiga berpisah dengan jalannya masing-masing. Mari kita ikuti. Pada video ini juga saya ingin memperkenalkan tentang Dojo Kung atau Sumpah Karate kalau di Indonesia. Ada 5. Apa saja? Coba kita simak bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pecinta karate semuanya. Os. Ya, Dojo Kung atau Sumpah Karate, Janji Karate, ditulis langsung oleh Gishin Funakoshi, bapak karate modern, dalam bukunya Karate Do Kyohang. Itu ada 5 ya, ada 5 poin. Ada 5 butir, tetapi setiap butir selalu diucapkan nomor 1 ya, hitotsu sampai ke 5. Hitotsu, Jinkaku Kansei ni Stomoru koto. Nah, ini di Indonesia, di dojo di Indonesia disebutkan dengan sanggup memelihara kepribadian. Dalam bahasa Inggrisnya, exert yourself in the perfection of character. Hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto. Ya, diterjemahkan dengan sanggup patuh pada kejujuran. Sanggup patuh pada kejujuran. Kondo wa hitotsu doryoku no seishi no yashinau koto. Sanggup mempertinggi prestasi. Keempat, hitotsu regi o omonzuru koto. Sanggup menjaga sopan santun. Saigo wa terakhir, hitotsu keiki no yu o imashimuru koto. Sanggup menguasai diri. Ya, pelaksanaan tradisi karate atau regi di Jepang, ya, sekarang di Indonesia itu dilakukan, bisa dilakukan dengan cara duduk ya, duduk seiza seperti yang kita lihat pada foto ini, atau juga bisa dengan posisi natural position sambil berdiri ya, kuda-kuda hachichi dachi. Ini dilakukan setelah warming up ya, dan senioritas di sini akan terlihat dari urutan duduk, urutan baris, dan urutan duduk. Yang paling depan itu yang paling senior, dan yang paling ujung itu akan membaca Dojo Kung atau tradisi karate, seperti yang kita dengar di sini. Nah,
Nah, setelah sumpah karate atau dojo kung itu disebutkan bersama-sama, selanjutnya penghormatan. Ada 3 penghormatan dojo di sini. Yang pertama adalah shomeng. Shomeng ni re, dihormat kepada yang di depan. Nah, apa yang ada di depan? Biasanya mereka melihat ada foto-foto di sana, ada emblem, ada bendera. Di bagian atas dinding depan dojo juga biasanya ditempatkan kamidana. Ya, kamidana itu semacam pekongnya Shinto. Nah, jadi itu di situ. Nah, jadi shomeng nire itu jadi hormat untuk berbagai yang ada di depan itu, di dinding depan. Yang kedua adalah penghormatan kepada sensei yang melatih. Sebutkan jabatannya dan sebutkan namanya. Ya, nama belakangnya Naka, ya, Tatsuya Naka, dan jabatannya sensei di sini sebagai instruktur, maka disebutkan Naka sensei ni Rei. Rei itu hormat. Ya, terakhir penghormatan kepada sesama karateka. Jadi otagai ni rei. Nah, jadi termasuk sensei itu memberi penghormatan kepada semua karateka. はい、では皆さん今日も張り切って稽古を楽しんでください。はい、では立ってきれいに立ちます。では皆さん Nah, sebelum latihan biasanya sensei akan memberikan arahan singkat kepada peserta. Jadi di Taishi Juku yang dipimpin oleh Naka sensei ini, dia selalu memperingatkan agar mari kita berlatih dengan senang hati, dengan ikhlas, ya, dengan senang hati. Itu cukup menarik, ya. Ya, terakhir mari kita simak, kita tonton klip dari film Kurobi atau Black Belt, di mana Naka Tatsuya di sini akan menggunakan teknik Chudang Oisuki dan Maegeri-nya yang sangat powerful. Ini momen di mana Angkatan Darat Jepang datang ke dojo ini untuk menutup dojo dan mengakuisisi atau mengambil secara paksa, ya, dojo ini. Tetapi ini ditantang oleh salah satu murid di sana, yaitu Naka Sensei. Ya, Naka Sensei memiliki teknik Oisuki Chodang, ya, langsung ke arah muka prajurit ini dan langsung terkapar, dan habis itu mereka diajak untuk dia lari ke dojo dan di sana terjadi lagi duel. Temannya menggunakan pedang, tetapi pedang ini bisa dilumpuhkan dengan satu teknik maegeri atau tendangan ke arah ulu hati. Nah, melihat 2 anak buahnya tumbang di tangan Naka Sensei, lalu komandannya turun tangan, dia menarik pedang. Dan pada saat itu
Guru Naka Tatsuya bilang, jangan kamu, katanya. Lalu dia minta dalam film ini diperankan oleh Yogi Akihito, yang seorang praktisi Wadoryu ya, Wadoryu di Okinawa. Dan dia dengan close range tekniknya, ya, dengan teknik jarak dekatnya dia bisa melumpuhkan komandan ini. Ya, komandan juga tumbang di tangan Yogi Akihito. Akhirnya dia mundur ke belakang dan minta bunuh saya, katanya, untuk saya tidak sanggup menahan malu. Tetapi mereka tidak membunuh dia. Pada akhirnya dalam cerita ini komandan melakukan seppuku atau harakiri, ya, bunuh diri. Nah, ini tidak bisa diterima oleh adik daripada komandan, maka dendam inilah yang menjadi cerita selanjutnya. Bagaimana dia datang kembali ke dojo dan mencari Yogi Sensei di sini. Dan pada film ini cukup menarik sebenarnya, tapi lebih baik nonton sendiri, masih ada di YouTube saya kira. Teknik-teknik karate diperagakan dengan apik dalam film ini.